Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Noval. Di sini Bapak akan mengajar tentang pasar uang dan pasar modal. Sebelumnya sudah ada yang pernah diajarkan Bapak? Oh, baik. Bapak di sini akan menjelaskan tentang saham. Apa itu saham? Sudah ada yang tahu? Baik, Bapak akan jelaskan tentang pengertian saham. Saham adalah sebagai tanda persyaratan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik. Berapapun porsinya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas atau saham tersebut sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham. Ada beberapa sekretariat saham, yaitu antara lain: 1. Saham termasuk financial asset. Investor membeli saham karena mengharapkan pendapatan baik berupa dividen maupun capital gain. Yang kedua, saham mengandung risiko yang melekat pada saham. Yang ketiga, saham mengandung unsur ketidakpastian. Yang keempat, meskipun saham kelihatannya sama, pada kenyataannya saham berbeda baik harga maupun kualitas. Untuk lebih jelasnya, jenis saham dijelaskan secara rinci pada penjelasan berikut. Saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan sebagai perusahaan. Klasifikasi saham biasa. Untuk membantu investor memilih saham sesuai dengan potensi, keuntungan dan risikonya, saham biasa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nilai kapitalisasi. Ada 3 kelompok saham berdasarkan nilai kapitalisasi yang beredar di Bursa Efek Jakarta. Yang paling terkenal ada Big Cap, yaitu kelompok saham yang berkapitalisasi besar dengan nilai kapitalisasi di atas 1 triliun. Saham-saham yang termasuk Big Cap disebut juga saham blue chip atau saham papan atas atau lapis pertama. Sebagai saham berkapitalisasi pasar besar dapat menaikkan atau menurunkan IHSG yang disebut sebagai Index Mover Stock. Saham-saham yang disebut sebagai Index Mover Stock adalah Telkom, Gudang Garam, HM Sampurna, Indosat, BCA, Medco, Indofood, Astra, Ramayana, dan Semen Gresik. Selanjutnya ada Mid Cap, yaitu kelompok saham yang berkapitalisasi besar dengan nilai kapitalisasi 100 miliar sampai 1 triliun. Saham yang termasuk Mid Cap disebut juga saham baby blue chip, yaitu saham lapis kedua. Yang terakhir ada small cap, yaitu kelompok saham yang berkapitalisasi di bawah 100 miliar. Biasanya saham-saham yang termasuk small cap atau lapis ketiga sebagian besar terdiri saham tidur yang bersifat labil. Berdasarkan fenomena perusahaan dan kondisi perekonomian. Yang pertama ada growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan laba dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat pesat dari rata-rata industri. Yang kedua, emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Yang ketiga ada income stock, yaitu saham yang membayar dividen
jumlah rata-rata pendapatan. Yang keempat, cyclical stock, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Yang kelima, defensive stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu kondisi yang tidak menentu. Dan terakhir, ada speculative stock. Pada dasarnya, semua saham biasa merupakan speculative stock karena tidak ada kepastian akan keuntungan atau rugi. Selanjutnya, saham preferred. Saham preferred mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Saham preferred mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu. Jika terjadi likuidasi, saham preferred memiliki karakteristik antara lain surat berharga ekuitas yang bersifat seperti utang atau hybrid securities dalam hal berpenghasilan tetap. Yang kedua, dividen biasanya dalam persentase dari nilai nominal saham. Yang ketiga, bersifat senior dibandingkan saham biasa, tetapi lebih junior dibandingkan obligasi. Didahulukannya hak dalam hal likuidasi. Yang keempat, tidak mempunyai hak suara atau voting right. Yang kelima, memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. Yang keenam, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam menetapkan direksi. Yang ketujuh, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ke-8, dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan saham preferred. Yang pertama, lebih aman dari saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Yang kedua, tidak memiliki hak voting. Yang ketiga, tidak memiliki jatuh waktu. Yang keempat, pada saat perusahaan likuidasi yang dibayarkan hanya nilai nominalnya. Dan kelemahannya, yang pertama, dibandingkan dengan investasi lainnya kurang aman karena dividen secara hukum bukan kewajiban. Yang kedua, pembayaran dividen secara tetap sulit dikenaikan. Yang ketiga, sulit diperjualbelikan dibanding saham biasa. Selanjutnya ada jenis saham preferred. Yang pertama, saham preferred kumulatif. Dividen yang tidak dibayarkan tahun sebelumnya diakumulasikan pada tahun berikutnya. Yang kedua, saham preferred non kumulatif. Dividen yang tidak dibayarkan tahun sebelumnya tidak diakumulasikan. Kegagalan membayar dividen dapat mengakibatkan pengenaan pembatasan pada manajemen. Contohnya, jika pembayaran dividen ditunggak, pemegang saham preferred mungkin diberi hak suara atau voting right. Dan terakhir, ada participating preferred stock. Di samping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga memperoleh ekstra dividen apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di sini juga ada saham Triswari. Apa sih itu saham Triswari? Bapak akan jelaskan. Saham Triswari adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai Triswari.
Dan ada juga jenis-jenis saham. Ada berbagai jenis saham, yaitu nilai nominal atau nilai pari. Dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk diproteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Yang kedua, ada nilai buku. Per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan memiliki satu lembar saham, karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, intrinsic. Nilai intrinsic adalah harga wajar saham yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan. Nilai intrinsic merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang keempat, ada nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh nilai pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama, ada dividen. Dividen di sini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang permodal ingin mendapatkan dividen, maka permodalan tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada di periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham, yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Selanjutnya ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham 3.000, kemudian menjual dengan harga 3.500 per saham, yang berarti permodal tersebut mendapat capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Adapun risiko investasi saham. Risiko adalah suatu yang dapat menyebabkan penyimpangan tingkat pengambilan investasi. Risiko investasi saham dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada systematic risk dan automatic risk. Systematic risk disebut juga risiko pasar karena berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Systematic risk disebut juga universal karena resiko ini tidak dapat dihilangkan atau diperkecil melalui pembentukan portofolio. Resiko ini terjadi karena di luar kegiatan perusahaan, seperti resiko inflasi. Inflasi akan mengurangi daya beli uang sehingga tingkat pengembalian setelah disesuaikan
dengan inflasi dapat menurunkan hasil dari investasi tersebut. Adapun resiko nilai tukar mata uang. Perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang asing menjadi resiko dalam investasi. Selanjutnya ada resiko tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, maka return investasi yang terkait dengan suku bunga, misalnya suku bunga sertifikat Bank Indonesia akan naik. Ini dapat menarik minat investor saham untuk memindahkan dana ke sertifikat Bank Indonesia, sehingga banyak yang akan menjual saham dan harga saham akan turun. Oleh karena itu, perusahaan suku bunga akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Selanjutnya ada resiko unsystem risk. Unsystematic risk merupakan risiko spesifik perusahaan karena tergantung dari kondisi mikro perusahaan. Contoh unsystematic risk antara lain risiko industri, operating reference risk, dan lain-lain. Risiko ini dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada banyak sekuritas dengan pembentuk portofolio. Unsystematic risk disebut juga diversible risk sebagai instrumen dan investasi saham memiliki risiko antara lain capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT ABC yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Adapun resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham dapat memprioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa dibagi menjadi secara profesional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Selanjutnya, ada risiko saham delist atau delisting. Delisting adalah risiko saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di bursa efek. Saham perusahaan delist karena kinerja yang buruk dari perusahaan. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Saham yang telah delist tidak lagi diperdagangkan di bursa, tetapi dapat diperdagangkan di luar bursa dengan konsekuensi tidak dapat patokan harga yang jelas. Yang terakhir, ada risiko saham disuspend. Saham disuspend artinya dihentikan perdagangannya oleh otoritas bursa dalam waktu sementara. Saham disuspend biasanya karena terjadi harga saham tersebut mengalami lonjakan harga yang luar biasa. Hal ini dilakukan otoritas bursa untuk sementara waktu sambil menunggu otoritas bursa meminta konfirmasi kepada emiten tersebut sampai terdapat penjelasan informasi, sehingga tidak terjadi kemungkinan spekulasi. Baik, sudah selesai pembahasan materi saham hari ini. Ada yang ingin bertanya?
Baik, jika ada yang ingin bertanya, lanjut aja di grup WA. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.